Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini ketemu tokoh kritis yang ketiga. Ketemu beliau Antonio Gramsci. Jadi tugasnya filsafat itu secara umum sebenarnya cuma 3. Yang pertama memperjelas konsep. Yang kedua, menyusun argumen. Dan yang ketiga, mengkritisi. Episode bulan ini kita ketemu tokoh-tokoh yang mengkritisi. Kalau yang pertama memperjelas konsep itu, filsafat itu cerewet dengan konsep-konsep. Filsafat tidak suka kalau ada orang ngomong dengan konsep yang tidak jelas. Itu kayak mahasiswa baru yang pakai istilah-istilah keren, tapi dia sendiri tidak ngerti istilah yang dipakai itu maksudnya apa, artinya apa. Maka filsafat inginnya orang ngomong itu ya pakai, dia sudah jelas konsepnya. Banyak diskusi berjalan, banyak diskusi terjadi tanpa jelas konsepnya. Atau antara pihak-pihak yang diskusi ini ternyata konsepnya beda. Yang ini mendefinisikan itu, yang ini mendefinisikan hal yang berbeda. Jangan-jangan itu yang terjadi hari ini dengan viral kata-kata pribumi itu. Coba dicek lagi deh, kamu tidak usah gegeran dulu lah, belajar dulu. Nah itu tugas filosof itu sukanya gitu, apa-apa ditanyain apa sih maksudnya. Itu namanya memperjelas konsep. Pertanyaannya biasanya apa. Yang kedua, menyusun argumen. Kalau ini biasanya pertanyaannya mengapa. Mengapa itu ya jawabannya pasti alasan, pasti argumen. Mengapa kamu ngaji, mengapa kamu kuliah, mengapa kamu ikut parpol, mengapa kamu kampanye, dan seterusnya. Untuk hidup yang bertanggung jawab, sering-seringlah bertanya mengapa. Mengapa kamu masih mandi sehari 3 kali atau 3 hari tidak mandi-mandi. Itu bertanya namanya. Hidupmu biar bertanggung jawab. Mengapa masih, termasuk mengapa masih percaya sama agamamu. Kamu punya argumen tidak? Jangan-jangan cuma ikut-ikutan aja. Jadi mengapa? Sering-sering bertanya mengapa. Mengapa sih harus ikut ngaji? Wong sudah paham tema itu. Wong di kelas, di kampus juga sudah diajarkan. Itu mengapa namanya. Di kampus tidak terlalu jelas, Pak. Loh mengapa kok tidak jelas? Kamu yang males apa materinya kurang apa-apa? Itu mengapa? Baru yang terakhir criticizing. Kalau konsepnya jelas, alasannya jelas, baru masuk ke dunia yang ketiga, mengkritisi, positioning. Kalau ada yang tidak pas, tidak cocok, diluruskan. Jangan anti sama kritik. Siapapun yang anti kritik, alamat dia tidak maju. Susah untuk berkembang. Berterima kasihlah kalau masih ada orang yang mengkritikmu. Berarti dia perhatian sama kamu. Harusnya kamu lebih terima kasih sama teman yang bisa mengkritikmu dibandingkan teman yang tiap hari oke aja, ayo aja, baik aja semua yang kita lakukan. Itu
Biasanya malah dia tidak terlalu peduli sama kita. Maunya pokoknya ya lah, ini bagus enggak? Bagus. Kalau kayak gini cakep enggak? Ah, apa sih kamu yang enggak cakep? Itu mesti basa-basi. Beda sama teman yang memang care. Kalau enggak cocok ya dia bilang enggak cocok. Meskipun kritik menyampaikannya juga harus dengan cara yang baik. Banyak kritik yang hasilnya tidak bagus, tidak konstruktif, tidak malah jadi lebih baik. Makanya sebelum mulutmu ngomong, sebelum tanganmu ngetik sesuatu, coba ditanya, ini kira-kira hasilnya jadi lebih baik enggak? Termasuk dalam hal kritik. Oke, makanya kalau agama kan menyuruhnya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu maksudnya kalau mengkritik ya selain tentang kebenaran yang kamu kritikan, juga harus sabar. Nah, malam ini kita ketemu Antonio Gramsci, tokoh kritis juga. Mau dikritik itu ciri juga orang yang tidak sombong, tidak merasa dirinya selalu benar. Kalau kalian anti kritik, itu tanda-tanda kalian merasa kamu selalu benar, selalu pas. Dengarkan dulu kritiknya, kalau tidak cocok ya tinggal kamu jawab. Kan sesimpel itu urusannya. Tidak usah pakai lapor polisi. Ya kan sekarang gitu orang-orang. Betapa repotnya polisi-polisi itu besok kalau apa-apa dilaporkan. Tinggal dijawab saja. Bahwa orang tidak percaya jawabanmu ya sudah. Kan sesimpel itu. Tapi hari ini segalanya jadi rumit. Ada kata-kata, ada cerita yang saya tulis di Filosof Juga Manusia itu, saya lupa, kelihatannya Wittgenstein. Satu ketika dia tanya, Wittgenstein, sampean enggak membela pikiranmu sendiri mati-matian sampai pokoknya hidup mati demi gagasanmu, katanya Wittgenstein. Enggak, saya enggak mau. Ngapain capek-capek harus mati-matian membela gagasan? Wong saya bisa salah. Jadi wong aku itu bisa saja salah pikiranku, jadi ngapain kalau punya gagasan dibela mati-matian? Nanti kalau terbukti salah dan mati beneran kan enggak enak. Jadi ya dibela sewajarnya saja, enggak harus sampai mati-matian. Nah, itu Wittgenstein. Ngaji ini juga ya sebenarnya banyak hal yang bisa dikritik. Dari saya sendiri, terhadap saya sendiri juga banyak. Tentang saya sendiri juga banyak. Jadi itu tidak masalah, karena memang harus begitu. Kalau tidak begitu, tidak ada perkembangan. Maka tidak boleh ngaji itu berhenti di saya, menganggap yang saya omongkan pasti benar. Kalau saya suka kalau ada orang yang ngasih masukan, harusnya tidak begitu Pak teorinya. Itu lumayan saya dapat wawasan baru. Karena yang saya omongkan juga tidak mesti pas, benar. Wong saya cerita tentang orang misalnya, kan enggak selalu opo yo Gramsci itu kayak gini kan. Nah, ini hakikatnya selalu Gramsci menurut saya, Habermas menurut saya. Kalian tidak boleh puas. Saya sudah cukup lega kalau yang saya sampaikan ini inspiring. Inspiring itu menginspirasimu ingin tahu lebih jauh. Apa iya pikirannya gitu? Kok menarik, saya ingin mendalami. Itu saya senangnya luar biasa. Dibandingkan jika kalian hanya menerima begitu saja. Karena itu tadi kayak katanya Wittgenstein, aku ndak mesti benar. Bisa juga keliru. Nah, caranya begitu. Terhadap dirimu sendiri juga harus begitu. Syukur-syukur kalian sudah bisa mengkritik dirimu sendiri. Kalau ada yang tidak cocok, kalau di dalam agama kan itu namanya muhasabah, menghisap dirinya sendiri. Kalau bisa itu mungkin lebih bagus lagi. Kalau tidak mampu ya tidak apa-apa orang lain mengkritik kita. Karena orang lain itu lebih objektif. Jadi kalau bahasanya hermeneutik, Bapak hermeneutika modern Schleiermacher bilang bahwa pembaca itu bisa memahami pengarang lebih bagus daripada pengarang memahami dirinya sendiri. Nah, maka jangan haramkan dirimu atas bacaan orang lain padamu. Oke, itu pengantarnya. Sekarang kita masuk ke beliau Antonio Gramsci. Bagi yang suka kritik-kritik politik atau memposisikan dirinya sebagai oposisi, teori Gramsci bagus untuk dipakai. Jadi Gramsci ini termasuk kelompok penerusnya Marx.
dengan kritik sosialnya. Berasal dari Italia. Dan beliau ini dikenal sekjen pertama PKI. Ya, PKI, Partai Komunis Italia. Ya memang kalau di Indonesia kan Partai Komunis Italia, jadi PKI bukan Partai Komunis Indonesia. Beliau sekjennya yang pertama. Cuma ya beliau punya kekurangan, punya penyakit. Sehingga hidupnya sebenarnya berjuang dalam penyakit dan di akhir hidupnya di penjara. Divonis 20 tahun, cuma dijalani 10 tahun terus meninggal di penjara. Karena pendarahan otak. Ya, karena memang dia punya penyakit termasuk ada kelainan tertentu sehingga Gramsci ini orangnya kecil karena memang tidak bisa tumbuh. Tinggi badannya tidak bisa lebih dari 150. Jadi pendek orangnya. Ya paling saya ini kecil. Tapi pinternya luar biasa, pikirannya menginspirasi banyak orang. Umurnya juga ternyata juga tidak panjang. 1891 sampai 1937. Sekitar 46 tahun usianya. Jadi cuma umur yang 46 itu memberi kontribusi luar biasa bagi dunia intelektual. Khususnya dalam hal kritik sosial. Kita lihat satu-satu ya. Itu ada quote bagus yang sering dipakai orang dari Gramsci. Kalimat lengkapnya, I pessimist because of my intellect and I optimist because of my will. Jadi Kak, ini maksudnya ketika saya pakai intelekku untuk membaca betapa kacaunya dunia sosial, dunia politik di sekelilingku, aku jadi pesimis. Apa ya iso kita itu nanti bangkit? Apa ya bisa kita nanti makmur? Apa ya bisa kita nanti jaya lagi? Wong situasinya serumit ini, sekacau ini. Nah itu kalau hanya pakai intelek, kita semua mungkin sudah pesimis hari ini. Kita mimpi Indonesia jaya jadi macannya dunia misalnya. Apa ya iso? Apa bisa? Pesimis. Kita mimpi untuk menguasai dunia, juara dunia World Cup tahun. Apa ya bisa? Pesimis. Kalkulasi rasional memang tidak mungkin. Tapi I optimist because of the will. Tapi kalau melihat cita-citaku, melihat keinginan, harapan, aku masih optimis. Kenapa kita masih berani hidup, berani berjuang, berani bertanding? Karena kita masih punya cita-cita. Jadi kita masih tegak hari ini itu karena masih ada cita-cita. Coba tidak punya cita-cita apa-apa, sudah selesai. Kita sudah nyerah sejak dulu. Maka pessimism of the intellect, optimism of the will. Jadi kalau menggunakan akal saja, intelek saja, mungkin kita sudah pesimis. Kalau dikalkulasi rasional, apa ya bisa saya besok jaya Pak, saya besok kaya apa ya bisa. Dari keluarga miskin, kuliah juga pas-pasan ngutang terus, IP juga paling ya pas-pasan juga tiap hari dimarahi dosen, dimarahi teman. Nggak ada harapan, tapi kita masih punya will. Tapi kalau ada waktu saya pengen lah Pak bisnis-bisnis, kalau ada waktu itu namanya harapan. Kalau enggak ada itunya sama sekali ya wassalam. Jodoh saya itu ada enggak ya Pak? Saya itu kalau dikalkulasi itu apa ya ada yang mau wajah kelihatannya ya enggak menjanjikan. Kekayaan apalagi, keturunan apalagi dari agama, katanya agama nomor 1. Saya itu agama ya 0 Pak, sholat ya males, apa ya males. Kira-kira ada jodohnya enggak ya Pak? Nah, itu kan kalkulasi rasional lama kamu dapat jodoh. Tapi kan kita punya will.
ada harapan, ada cita-cita. Itu yang bikin masih tegak berdiri. Nah itu quote dari Antonio Gramsci. Jadi tidak masalah lah. Mungkin secara kalkulasi rasional hidupmu, hidup masyarakatmu, termasuk negaramu Indonesia ini ya berat dan lama. Tapi tidak masalah. Kita masih punya target-target cita-cita yang mungkin diwujudkan step by step. Oke, kita lihat. Jadi Gramsci ini memasuki era ketika terjadi revolusi-revolusi besar di dunia, revolusi Perancis, revolusi Rusia. Sementara cita-citanya Karl Marx kok tidak wujud-wujud. Kok tidak jadi-jadi, padahal itu cita-cita mulia, kesetaraan, kebahagiaan, kesenangan bersama. Tapi dilihat revolusinya jalan, tapi cita-citanya Karl Marx tidak keluar. Itu kan masalah. Katanya Gramsci, dia bertanya, mengapa terjadi kesenjangan antara teori Marxis dengan praktek politik kelompok proletar? Orang-orang kecil, buruh yang diteorikan oleh Karl Marx harusnya memberontak dan menang dan menguasai struktur politik sosial sehingga ekonominya berbalik arah dari anginnya ke kelompok borjuis. Sekarang dimenangkan proletar, lu ramalannya Karl Marx itu kok tidak jadi, tidak jalan. Bahkan katanya Gramsci, dia tanya, kok lebih sukses di Rusia ya daripada di Barat zaman itu, karena di Rusia kan ada revolusi Bolshevik. Mengapa kelas proletariat tidak dapat mengambil jalan yang diridhoi oleh Karl Marx? Maksudnya ya kok enggak gaya Karl Marx, kok enggak sukses ya di sana. Kenapa di Barat itu lahirnya malah fasis? Kayak di Italia itu kan terus ketemunya fasismenya Mussolini. Setelah berontak, setelah habis-habisan. Oke, jadi di Rusia setelah menjatuhkan itu nanti Bolshevik. Nanti kalau Gramsci tahu bagaimana nanti Rusia juga hancur, mungkin dia semakin pesimis lagi. Kenapa kok Marxisme itu tidak sukses ya? Ini problem dari dari Gramsci. Ya intelektual itu ya pertama-tama kamu harus nemu masalahnya. Begitu kamu salah identifikasi masalah, kayak orang sakit, salah diagnosis ya kamu tidak akan sembuh. Kalau ada krisis lama, tidak selesai-selesai padahal diobati macam-macam, jangan-jangan identifikasi masalahnya keliru. Bukan itu penyakitnya, gitu loh. Kayak kamu sakit kepala, kamu anggap tumor, ternyata ya cuma migrain. Itu kan kamu sudah capek-capek minum obat tumor masih, ternyata ya cuma migrain biasa. Kamu anggap kanker kulit, ternyata ya cuma panu. Loh, itu kan stres, kamu sudah capek-capek ke dokter spesialis kulit habis ratusan ribu, cuma dengan kalpanak aja selesai. Itu kan salah identifikasi penyakit. Jadi kalau ada problem sosial, sekarang kamu cari penyakitnya di mana. Kenapa sih orang Indonesia itu sekarang kok jagoan saling menjatuhkan, saling mencela, saling menjelek-jelekkan? Kira-kira sebabnya di mana? Itu peran filsafat yang kedua tadi, mengapa? Apa ya sih hanya karena membela kelompoknya? Apa ya hanya karena kepentingan politik? Apa ya hanya, atau jangan-jangan itu genetik sifatnya, warisan dari nenek moyang, apa gimana? Itu kamu harus tahu penyakitnya di mana, baru dikasih obatnya. Kalau ndak tahu, tiwas kamu teriak tiap hari, mbok jangan gitu, ya podo wae. Kamu yang teriak jangan gitu itu ya juga melakukan itu. Mbok jangan mengkafirkan orang, dasar kamu kafir, ya podo wae. Penyakitnya sama. Itu karena kamu ndak tahu titik akar masalahnya di mana. Maka pinter-pinterlah menggali. Tadi saya di awal, pinter-pinter bertanya mengapa. Cari masalahnya. Nah, Gramsci menemukan itu, ada masalah-masalah. Marxisme macet, ndak jalan, termasuk di Eropa. Apa ya problemnya? Kan itu yang dipertanyakan oleh Gramsci.
Dari situ dia mengkritik yang pertama, menurut Gramsci ada masalah dengan analisis determinisme ekonomi. Analisisnya Marx terhadap dunia sosial itu kan sifatnya deterministik. Deterministik itu kayak Jabariyah. Pasti nanti begitu. Pasti nanti proletar itu memberontak karena dia disengsarakan terus. Kemudian yang borjuis runtuh. Begitu dia menang, proletar menang, ada sebentar fase diktator, semacam balas dendam atau menjaga biar yang borjuis tidak kembali lagi. Setelah itu lahir masyarakat komunis. Kan itu ramalannya Karl Marx. Masyarakat yang tentram, sama rata, sama rasa, segala milik semua untuk kesenangan bersama. Itu kan Karl Marx. Katanya Karl Marx, tenang aja, ini pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Itu namanya deterministik. Apakah kapitalisme itu untung atau rugi? Dua-duanya akan terjadi. Katanya Karl Marx kan begitu. Kalau kapitalisme untung, nanti alat-alat produksi semakin modern, buruhnya nanti banyak yang dipecat, diganti mesin, akhirnya banyak yang nganggur. Ketika dia nganggur, ya daya belinya jatuh, nah produsennya juga akan rugi karena nggak ada yang beli. Lama-lama dia juga hancur. Atau kalau perusahaan-perusahaan rugi, banyak yang dipecati juga, wong dia rugi, daya belinya juga jatuh lagi, kemudian tidak sukses lagi kapitalisme. Tenang aja, kapitalisme mesti kalah, kan itu Karl Marx. Deterministik, pada akhirnya semua akan sama rata, sama rasa. Katanya Gramsci, tidak begitu. Proses dunia manusia itu tidak bisa kalau modelnya deterministik begitu. Karena yang dihadapi manusia, begitu dia merasa terancam kan nyari strategi lain. Kelompok yang disebut kapitalis juga begitu. Kalau begitu dia merasa terancam, ya nyari jalan biar dia tidak runtuh. Wong sekarang posisinya enak. Ya kamu selalu bilang tidak bisa Pak, roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi ada kalanya kendaraannya macet. Loh ya kalau pas macet yang di bawah terus, di atas terus. Loh itu yang punya power, punya kuasa biasanya berupaya agar kendaraannya macet. Itu yang disebut status quo. Karena begitu kendaraan ini macet, yang posisinya atas terus, yang di bawah terus. Jadi ramalan deterministiknya Karl Marx tidak laku. Maka katanya Gramsci tidak. Kapitalis juga melakukan penyesuaian agar dia tetap bisa dominan. Jadi maka tidak bisa hanya melihat ekonomi saja. Ada banyak faktor-faktor lain yang juga nanti pasti dimainkan dalam rangka dominan posisinya di dunia ekonomi kalau itu kelompok kapitalis. Jadi kalau makan perjuangan kelas dan revolusi itu pasti. Katanya Gramsci enggak. Nanti kapitalis ini akan koalisi dengan negara dan melakukan kompromi-kompromi. Karena ketika lahir yang namanya negara, strukturnya sudah berubah banyak. Kalau sebelumnya borjuis proletar itu kan melanjutkan tradisi feodalisme, kelompok bangsawan sama rakyat biasa. Sekarang mainnya ganti, yang dihadapi negara. Ada kompromi-komprominya. Itu yang belum diperhitungkan oleh Karl Marx, katanya Gramsci. Dan nanti ketemulah oleh Gramsci satu situasi yang mungkin sebelumnya tidak terbayangkan oleh Karl Marx, namanya hegemoni. Hegemoni yang tidak cuma sifatnya politik, tapi mainnya lebih banyak di dunia budaya. Ya nanti banyak dijelaskan di belakang apa itu hegemoni. Malam ini kita ngomong temanya hegemoni. Jadi ketemulah kunci masalahnya oleh Gramsci, ada problem hegemoni.
Oke, apa itu hegemoni? Nanti kita jelaskan. Terus, kenapa sih seperti kegelisahan di awal tadi, revolusi-revolusi yang dilakukan banyak gagal, termasuk di Indonesia. Variabelnya banyak, tapi secara umum katanya Gramsci ada 5, 1, 2, 3, 4 alasan kenapa revolusi-revolusi sosialis itu banyak yang gagal. Yang pertama ada fenomena kaisarisme. Ya, nanti fenomena kaisarisme itu melahirkan kaisar baru, lahirnya kaisar baru, penguasa baru. Jadi fenomena ini lahir ketika pertarungan politik besar-besaran. Pertarungan perebutan kekuasaan yang melibatkan kekuatan sosialis dan kelompok yang tidak sosialis. Dan ketika pertarungan ini habis-habisan, dua-duanya jadi lemah. Dua-duanya sama-sama rusak. Yang namanya perang itu kan dua-duanya sama-sama rusak. Nanti akhirnya pihak ketiga masuk. Dan dia akan mengambil alih kekuasaan. Dua yang lain sudah lemes, terlalu lama perang. Apakah kelompok sosialis atau lawannya? Jadi kayak di Indonesia kan ada pertarungan kelompok-kelompok politik, tidak disangka-sangka masuklah tokoh alternatif yang kemudian menguasai segalanya. Itu fenomena kaisarisme. Jangan disalahkan yang masuk, salahmu sendiri, kalian tarungnya nggak habis-habis sampai lemes. Jangan dikira sekarang pertarungan kubu-kubuan itu menguntungkan semuanya. Kalau tidak hati-hati, lemes semuanya, kehabisan energi semuanya, dan pihak ketiga akan masuk, menguasai, tanpa bisa dilawan. Karena energi kita sudah habis untuk saling menjatuhkan. Nah, jadi hati-hati, jangan mau kubu-kubuan. Yang kedua, Bonapartisme. Ini terinspirasi dari Napoleon Bonaparte di Perancis. Napoleon itu kan perjuangan dari bawah sebenarnya, memanfaatkan kekuatan kelompok proletar. Cuma setelah dia naik sukses jadi jenderal, menguasai Perancis, bisa ekspansi kemana-mana, akhirnya orang-orang kecil ditinggal mulai main mata sama kelompok borjuis. Jadi waktu perjuangan ngajak yang kecil-kecil, tapi begitu sukses ngerangkul yang elit-elit. Yang kecil ditinggal, cukup bantu waktu susah. Nah, itu fenomena Bonapartisme. Jadi orang kecil yang tidak ngerti apa-apa dipanas-panasi kan ikut berjuang, ikut turun perang, ikut turun demo, pokoknya itu Bonapartisme. Tapi begitu sukses, dilirik aja ndak. Ganti sekarang yang dirangkul kelompok-kelompok elit. Itu fenomena Bonapartisme. Kita yang orang kecil juga hati-hati, jangan sampai hanya diperalat untuk kepentingan Napoleon ini. Napoleonnya sudah nggak ada sekarang. Mungkin ganti kelompok, ganti nama. Fenomenanya banyak yang sama. Jadi hati-hati. Terus yang kedua itu. Yang ketiga, fenomena statulatori. Statu dari kata-kata state ya. Pemberhalaan negara. Banyak orang memberhalakan negara. Memberhalakan negara itu hidup matinya dipasrahkan 100% pada negara. Ini juga sering jadi masalah. Seolah-olah kalau itu negara atau pemerintah tidak mungkin salah. Pasti selalu benar. Nah, itu statulatori. Mungkin karena nanti ada proses-proses hegemoni, proses-proses dominasi yang bikin orang tidak sadar dia memberhalakan negaranya sendiri. Nah, itu negara dan pemerintah sering tidak dibedakan. Pokoknya manut saja, dianggapnya semua berjuang untuk kemaslahatan bersama. Nah, itu statulatori namanya. Harus kritis, maunya Gramsci. Kalau ada kaisarisme, bonapartisme, statulatori, tidak mungkin revolusi akan sukses. Dan yang terakhir,
minarkis. Minarkis itu lawannya monarkis itu. Minarkis itu negara perannya minimal. Biasanya negara disebut night watchman state. Negara itu posisinya hanya sebagai satpam. Sistemnya sistem liberal. Jadi silahkan bertarung bebas, negara hanya jadi satpamnya. Kalau sepak bola negara cuma wasitnya. Terserah kamu tanding kayak gimana, terserah. Oh, itu melanggengkan penguasaan, karena yang lemah ya mesti kalah. Yang tidak punya fasilitas pasti kalah. Tapi bagi negara asal prosesnya fair ya terserah. Sini cuma wasit. Itu sama ngadu Barcelona melawan manalah PSS apa melawan itu ya sudah tanding aja secara fair, wasitnya nggak lihat, pokoknya pelanggaran ya pelanggaran, saya adil saja. Itu kelihatannya fair, tapi ya menandingkan yang tidak kompatibel itu kan harus ada keberpihakan. Kalau negara hanya jadi satpamnya, ya yang terjadi yang menindas tetap akan menindas. Jadi itu fenomena minarkis. Negara minimal perannya. Meskipun di aliran-aliran civil society tertentu kan memang negara dituntut minimal. Itu kalau masyarakat sipilnya kuat. Kalau masyarakat sipilnya lemah, ketika negara meminimalkan perannya, ya kalau ada penindasan, kezaliman akan tetap berjalan. Yang kuasa tetap kuasa. Yang punya modal tetap menang. Jadi kalau ada 4 fenomena ini, ya mesti aja revolusi tidak akan sukses. Kalau ada kaisarisme, revolusi tidak akan sukses. Tanding habis-habisan, tidak lihat situasi, sampai energi habis, segala sumber daya yang penting hilang, akhirnya pihak ketiga masuk. Revolusi gagal. Atau bonapartisme, seolah-olah membela rakyat, membela orang kecil, begitu menang yang kecil ditinggal, gantian yang kecil sekarang ditindas. Atau statulatori, wis ndak usah bantah kalau itu perintahnya negara, pasti benar, pasti baik. Atau minarkis, minarkis berarti ya negara ndak usah cawe-cawe, negara diam saja. Yang penting tidak ada ketidakadilan, ketidakfairan, semuanya fair, silahkan bertanding apa adanya. Nah, itu yang membuat revolusi gagal, katanya Gramsci. Atasilah masalah-masalah ini sebelum melakukan revolusi. Ya nanti kamu bisa pakai teori ini untuk melihat kenapa pemberontakan-pemberontakan zaman dulu itu gagal. Pasti ada satu di antara 4 alasan ini yang terjadi. Kenapa protesmu terhadap kampus gagal untuk menurunkan UKT atau protes? Coba aja cek analisis pakai ini. Jangan-jangan ada fenomena kaisarisme, bonapartisme, statulatori atau minarkis. Tinggal kamu cocokkan institusinya. Jadi pasti ada salah satu atau salah 2, salah 3 dari penyakit-penyakit itu. Oke. Terus, sekarang kita lihat kenapa nanti hegemoni itu lahir. Asalnya dari mana? Secara natural, katanya Gramsci, perkembangan politik itu melalui 3 fase. Ya, tulisan segitu dari belakang pasti nggak kelihatan. Nggak apa-apa, didengarkan aja, dicari barokahnya. Oke, ya saya motong-motongnya agak susah kalau dari buku tadi, ya wis tak panjang-panjangin biar aja. Paling enggak kalau nanti kamu ngopi slide-nya dibaca di rumah. Jadi 3 fase perkembangan politik, ekonomi, dan sosial. Yang pertama ada fase namanya fase ekonomi korporasi. Misalnya kelompok-kelompok masyarakat di situ karena ekonomi korporasi, contohnya kelompok pedagang. Jadi kita yang di dunia pendidikan ya merasa
satu level dengan yang sama-sama ada di dunia pendidikan. Itu rasa sama ini level awal. Jadi fase-fase level awal. Ya pokoknya kita sama aja dan tidak merasa perlu untuk bergabung. Yang kuliah di UIN ya merasa ya ingin identitas UIN-nya terjaga, tidak butuh gabung sama UGM, tidak butuh gabung sama UNY, kita jalan sendiri-sendiri, yang penting kita levelnya sama. Yang petani di daerah A sama daerah B, ya pokoknya ngertinya sama-sama petani, kita satu level. Ini kesadaran paling awal. Nanti kesadaran ini naik, kesadaran, loh kalau kita satu level ini kita perlu bergabung. Kita perlu saling kerjasama, kita perlu saling membantu, saling bahu-membahu. Kita perlu punya visi bersama, punya nilai-nilai bersama yang kita wujudkan bersama. Nah, itu fase kedua. Sudah mulai naik level. Gabunglah kemudian ini punya nilai bersama, punya aturan bersama. Nanti setelah fase kedua ini akan naik lagi ke fase ketiga. Di fase ketiga ini setelah gabung jalan dengan nilainya merasa loh nilai-nilai yang kita kembangkan ini penting loh. Kelompok lain meskipun bukan pedagang, meskipun bukan akademisi harusnya ikut nilai-nilai kita ini. Mulai terjadi namanya hegemoni. Nilai-nilai dari satu kelompok dikenalkan untuk dijalankan pada kelompok yang lain. Dilakukan strategi biar yang lain juga ikut nilai-nilai kita. Nah, itu fase ketiga. Fase namanya hegemoni. Apalagi plus ada kuasanya, maka terjadilah benar namanya dominasi. Jadi dari merasa satu level, kemudian naik jadi satu kelompok, satu lembaga, satu organisasi dengan nilai, kemudian mensosialisasikan nilai-nilainya kepada kelompok yang lain untuk diikuti. Jadi tiga, misalnya saya ingin Indonesia ini setara, kita orang Indonesia ingin setara, itu level awal. Kemudian yang punya ideologi kesetaraan, ayo gabung jadi satu, lahir partai. Kemudian partai ini mungkin menang, dia punya kuasa, kemudian ya platform kita, nilai kita itu sekarang kita wujudkan. Karena ini penting untuk seluruh masyarakat, itu fase ketiga. Jadi setelah merasa senasib, kemudian bergabung, dan yang ketiga mempengaruhi yang lain, sehingga anggotanya lebih banyak. Itu fase hegemoni namanya. Jadi perkembangan politik arahnya selalu ke sini nanti. Apalagi pertarungan banyak terjadi di fase ketiga. Biasanya fase pertama sama kedua itu terjadi natural, alami. Orang itu berkelompok-kelompok sesuai kecenderungannya. Tapi begitu masuk ke fase ketiga sudah pertarungan politik, sudah perjuangan. Bagaimana agar dia yang unggul dan bisa menguasai yang lain, mendominasi yang lain. Nah, itu tiga fase pertama perkembangan politik. Terus